Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, karena hari ini waktunya untuk belajar bersama Ibu Ayu. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang faktor internal perubahan sosial. Nah, di mana harapannya anak-anak mampu menjelaskan konsep faktor internal perubahan sosial dengan bahasa sendiri dan mampu menganalisis konflik internal terhadap perubahan struktur sosial di lingkungan masyarakat. Apakah masih ingat pada pembelajaran minggu sebelumnya? Apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial merupakan fenomena pergeseran struktur, fungsi, dan nilai-nilai dalam sistem sosial masyarakat yang terjadi secara terus-menerus. Nah, pada perubahan ini tidak hanya menyangkut aspek permukaan, tetapi menyentuh fondasi bagaimana individu berinteraksi dan bagaimana institusi sosial beroperasi. Jadi, apa penyebab perubahan sosial? Perubahan sosial dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, perubahan jumlah penduduk. Yang ketiga, konflik dalam masyarakat. Yang keempat, pengaruh budaya dari masyarakat lain. Dan yang terakhir, penemuan baru. Jadi dua faktor perubahan sosial bisa dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Hari ini kita akan membahas tentang faktor internal perubahan sosial. Faktor internal adalah faktor penyebab perubahan sosial yang berasal dari dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut berkembang jumlah penduduk, munculnya penemuan baru, dan terjadinya konflik di masyarakat. Faktor ini biasanya muncul karena dinamika kolektif, kebutuhan yang berkembang, atau konflik internal yang menuntut adanya tatanan baru. Faktor internal dibagi menjadi tiga. Yang pertama, perkembangan jumlah penduduk. Nah, berbagai riset menunjukkan jika jumlah penduduk di Indonesia akan terus meningkat setiap tahun, seiring dengan lebih cepatnya pertumbuhan angka kelahiran dibanding dengan pertumbuhan angka kematian. Jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat tidak merata di setiap daerah, seperti orang yang tinggal di Pulau Jawa. Orang yang tinggal di Pulau Jawa lebih banyak daripada pulau-pulau lainnya. Di sisi lain, jumlah masyarakat juga jadi lebih banyak, terkumpul di daerah perkotaan daripada pedesaan. Terlalu banyaknya jumlah penduduk di suatu wilayah bisa mengakibatkan tingginya tingkat persaingan kerja yang melahirkan banyaknya jumlah pengangguran. Nah, bisa dilihat pada tabel ini menunjukkan perubahan Indonesia tahun 2030 sampai 2035. Pada tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 230 juta jiwa. Jadi, semakin bertambah tahun, semakin meningkat jumlah penduduknya hingga di tahun yang akan datang nanti sekitar 300 juta lebih jumlah penduduk di Indonesia. Yang kedua, munculnya penemuan baru. Pada penemuan-penemuan baru, terutama di bidang ilmu pengetahuan, membawa perubahan yang sangat besar terhadap perkembangan kehidupan manusia sejak dimulainya pada masa modern. Setelah terjadinya revolusi industri seperti teknologi komunikasi, sekarang sudah semakin canggih. Yang dulunya hanya bisa berkomunikasi melalui kirim pesan lewat pos, sekarang sudah bisa berkomunikasi melalui smartphone. Selanjutnya, transportasi. Di zaman sekarang, kita bisa pesan transportasi melalui online, bahkan harganya juga lebih terjangkau. Kita hanya tinggal menunggu, lalu driver akan menjemput kita sesuai dengan titik
Tidak perlu lagi untuk jauh-jauh ke tempat untuk mencari transportasi. Selanjutnya, dunia medis yang kini semakin canggih. Jika kita ingin mendaftarkan diri untuk diperiksa, sudah bisa melalui secara online. Yang terakhir, kecerdasan AI. Ini membantu manusia untuk mengerjakan tugas dengan cepat, seperti mengolah data, menulis teks, atau menganalisis informasi. Selain itu, AI juga sering kali digunakan untuk para pelajar, untuk membantu tugas, dan yang lainnya. Yang ketiga, terjadinya konflik dalam masyarakat. Dalam pengertian yang mudah, konflik adalah sebuah kondisi di mana terdapat dua pihak atau lebih yang saling bertikai karena adanya perbedaan kepentingan. Konflik terjadi karena tidak tercapainya sebuah kesepakatan atas sebuah perbedaan. Jika dilihat dari bentuknya, konflik dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, konflik vertikal. Yang kedua, konflik horizontal. Apa itu konflik vertikal dan horizontal? Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara pihak yang tidak sejajar secara politis. Misalnya, konflik antara seseorang dengan warga, dengan kepala desa, atau konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Lalu, apa itu konflik horizontal? Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antara pihak yang sejajar secara politis. Misalnya, konflik antar masyarakat, konflik antar organisasi, atau konflik antar suku di suatu daerah. Baiklah, untuk anak-anak, mungkin segini saja penjelasan dari Ibu. Kalian akan diarahkan untuk menonton video pembelajaran secara singkat. Nah, kalian sudah selesai menyimak video tadi? Baiklah, untuk anak-anakku sekalian, silakan kalian jawab pertanyaan yang telah Ibu berikan. Tuliskan jawabannya pada kolom komentar ini. Nanti akan Ibu periksa satu persatu. Jangan lupa cantumkan nama dan juga kelas. Terima kasih sudah menyimak pada pembelajaran kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita lanjutkan lagi pada minggu depan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.